Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang ilmu Al-Qur'an, ilmu tentang tajwid dan makharijul huruf, kita awali ya sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, meneruskan materi yang minggu kemarin, yaitu pembahasan tentang makharijul huruf ya, atau makharijus shaut, tempat keluarnya huruf hijaiyah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa makharijul huruf itu terbagi ke dalam 17 bagian. Ingat, makharijul huruf hijaiyah itu terbagi ke dalam 17 bagian. Yang 17 dikelompokkan menjadi 5 bagian ya. Nah, seperti yang ada pada gambar ya di samping, yaitu yang pertama ada kelompok rongga mulut. Nah, rongga mulut itu hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian yang kedua ada al-halqi. Nah, di sini salah tulis ya, al-haqi kalau di sini ya, al-halqi kurang elang di sini. Nah, halak ya, halak itu adalah halqi, halqi itu adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan seperti yang kemarin kita bagikan menjadi 3 ya. Di tenggorokan itu kan dari sini sampai sini tenggorokan nih ya. Ini ada pangkal, ada tengah, dan ujung di sini ya. Huruf-hurufnya berbeda. Nah, itu dari al-halak aja sudah dibagi 3 ya. Tuh, jadi berarti kalau misalkan jawab al-halak 3 berarti jadi 4 ya. Halak 3 jawab 1 berarti jadi 4. Kemudian setelah itu ada lisan. Lisan itu lidah. Lisan itu lidah ya. Kemudian ada juga syafatain. Syafatain itu bibir ya. Syafatain bibir. Dan ada juga al-khaysum ya. Khaysum itu adalah rongga hidung. Jadi 1 rongga mulut, 2 tenggorokan, 3 lisan ya, lidah. Nah, 4 adalah bibir, 2 bibir. Nah, kemudian yang kelima adalah rongga hidung. Nah, ingat, yang 5 itu adalah rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan rongga hidung. Nah, itu ya, seperti ada yang seperti yang ada di gambar. Kemudian ya anak-anak, Bapak di sini punya gambar organ-organ tubuh kita yang digunakan untuk melafalkan huruf hijaiyah. Nah, di sini ya, ini mengenal makhraj huruf hijaiyah. Nah, ada hidung ya, ada hidung, ada langit-langit atas. Nah, kalau langit-langit atas kan tidak disebutkan ke yang 5, tapi ada hubungannya nanti dengan lidah. Jadi lidah yang nempel ke langit-langit yang atas. Nah, kemudian ada rongga mulut juga, kemudian ada tenggorokan tuh yang warna biru ya, tenggorokan, kemudian yang warna merahnya lidah, kemudian ada gigi. Nah, gigi kan tidak disebutkan, tapi nanti ada hubungannya dengan lisan, contohnya lam, bukan lam, tapi fa. Nah, fa itu ujung lidah bertemu dengan gigi yang paling atas nih ya, fa. Nah, berarti di sini disebutkan gigi dan bibir ya. Nah, ini ya. Nah, Pak Iqbal, kok ini lebih dari 5? Ya, karena ada hubungannya sama yang pokok tadi, yang 5 telah disebutkan. Nah, ini gambarnya, kalian paham ya, ini dari samping ya. Ada tenggorokan, ada lidah, ada rongga mulut, ada rongga hidung, kemudian ada bibir ya, ada gigi dan lidah. Yang lidah udah tadi ya, langit-langit atas. Nah, itu ya. Nah, kemarin kita bahas juga yaitu makharijul huruf jauf atau rongga mulut. Nah, rongga mulut ini cara bacanya, jadi mulutnya tidak sampai tertutup
Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini dari dalam sampai depan itu tidak tertutup, jadi ada lubangnya. Hurufnya ada 3, yaitu alif, ya, waw, baik dimadkan dalam keadaan mad ataupun tidak mad. A terbuka, ya. Kemudian ya memang lidahnya bergerak, akan tetapi tidak sampai tertutup rapat, ya. Nah, kemudian wa walaupun manyun tetapi tetap tidak sampai rapat mulutnya. Nah, ini adalah makhorijul huruf jauf atau rongga mulut. Mulutnya tidak tertutup, alif, waw, ya hurufnya. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari makhorijul huruf al-khalqi, atau tenggorokan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, yang paling bawah itu ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Aqsal halqi, pangkal tenggorokan, hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Di sini, ya, a, ha, ditarik ke dada bacanya, a, ha. Kemudian ada tengah-tengah tenggorokan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, harus dibedakan dengan a, ha, waston halqi, tengah-tengah tenggorokan, a, ha, sambil dilatih, ya. Jangan lupa di rumah cara melafalnya seperti apa harus dirasakan, ya. Kemudian yang terakhir ada adnal halqi, ujung tenggorokan. Berarti tenggorokan yang paling atas tuh, ghin dan kha, kha. Nah, itu, ya. Itu makhorijul huruf dari al-khalaq. Al-khalaq juga sudah terbagi dalam 3 bagian, ya. Nah, itu. Kemudian kemarin juga kita telah membahas makhorijul huruf qaf dan kaf. Nah, di sini ada gambarnya. Qaf itu anak-anak, ya, pangkal lidah. Nah, ini kita sudah masuk ke lidah nih, ya. Nah, Bapak punya gambar nih lidah. Lidah itu ada. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ada ujung bagian lidah ujung. Jadi lidah bagian ujung, ada tepi lidah, ada tengah-tengah lidah. Ya, tepi lidah itu di pinggirnya. Ini khusus untuk dod nanti, ya. Jadi kalau kita mau menyebutkan huruf dod itu dari pinggir lidah. Nah, nanti kita berlatih, ya, untuk huruf dod. Kemudian ada tengah-tengah lidah. Kemudian ada pangkal lidah. Yang pangkal lidah ini khusus untuk qaf dan kaf. Nah, ini gambarnya untuk makhorijul huruf qaf. Untuk makhorijul huruf qaf adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang atas. Qaf. Ini agak berat, ya, dibacanya. Agak nyengklik sedikit, ya. Qaf. Nah, itu adalah makhorijul huruf qaf. Nah, kemudian setelah qaf ada kaf. Nah, makhorijul huruf qaf dan kaf itu hampir sama, akan tetapi kalau kaf itu ringan, diringankannya. Jadi kaf itu pangkal lidahnya bertemu dengan langit-langitnya sebelah sebelah depan, gitu, ya. Jadi tidak terlalu dalam, ya. Tidak terlalu dalam. Ada qaf, ada kaf. Beda kan? Qaf agak nyengklik, kaf ringan bacanya. Nah, itu adalah makhorijul huruf qaf dan kaf. Ka, ya. Jangan dibilang jangan disebutkan gini bacanya. Nah, itu qaf kan? Aka. Nah, seperti itu, ya. Kemudian anak-anak, setelah itu kan itu dari pangkal lidah nih. Ini berarti kita sudah masuk ke lisan. Lisan itu lidah, pangkal lidah yang paling dalam. Nah, sekarang kita tambah lagi, yaitu di tengah-tengah lidah, ya. Tengah-tengah lidah hurufnya ada 3, yaitu jim, sya, dan ya. Wah, iya ada lagi, iya, nggak apa-apa, ya. Ini karena ini juga keluar dari lisan, ya. Tadi kan bukannya dari jauf, ya. Ya, sama aja, ya. Jauf, ya, dan tengah-tengah lidah juga sama, ya. Kemudian
Nanti apa bedanya nanti pada sifatnya, sifatul hurufnya ya. Nanti kita belajar sifatul huruf. Jim, sya, ya itu berada pada tengah-tengah lidah. Nah, jim, sya, ya tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Langit-langit itu yang di dalam ya. Nah, di dalam yang di atas langit-langit ya. Di atas lidah itu ada langit-langitnya. Nah, ini ada gambar biru ya. Yang gambar biru ini menunjukkan bahwa lidah itu bertemu dengan langit-langit yang atas. Untuk jim itu lebih ke bagian dalam langit-langit. Kemudian untuk sya lebih ke tengah-tengah ya. Kemudian untuk ya lebih terbuka ya, bertemu dengan langit-langit akan tetapi tidak sampai nempel ya. Nah itu makanya tadi di jauf itu termasuk termasuk ke golongan jauf. Jadi rongga mulut ya, mulutnya tidak sampai tertutup. Nah itu jim, sya, ya itu keluar dari tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nah itu ya, paham ya? Insya Allah ya. Kalau misalkan anak-anak ada yang nggak paham, nanti langsung tanyakan aja ke Bapak ya. Jangan ragu, jangan malu. Nah anak-anak, insya Allah kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran sudah dapat pahala, apalagi pahalanya akan lebih sempurna lagi kalau misalkan kita membaca Al-Quran sesuai tajwid dan sesuai dengan makhrajnya. Nah itu jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Tadi di awal Bapak sudah ada doa ya. Allahumma ja'alil Quran lana fi dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Nah itu adalah doa. Jadi semoga Al-Quran itu Allah jadikan, Allahumma ja'alil Quran lana fi dunya qarinan. Nah bagi kita sebagai teman. Jadi yang akhlak kita, keadaan kita, perilaku kita itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran selalu menemani kita. Karena videonya qarinan wa fil qabri munisan. Nah, wa fil qabri munisan. Nah, jadi di alam kubur bisa menjadi penerang ya, amal yang bisa menemani kita. Kemudian wafil qiyamati syafi'an, ketika hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi kita. Itu adalah doa ya. Makanya kita harus semangat membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya seperti biasa anak-anak hafalkan dan voice note-kan makharijul huruf. Ingat ya dari awal. Kalau kemarin anak-anak ada yang dari al-halaq aja ya, padahal Bapak memintanya dari awal. Oke, kita tambahin lagi ya. Seperti ini. Coba perhatikan ya bahasanya. Makharijul huruf hijaiyah terbagi ke dalam 17 bagian. Yang 17 dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama jauf, artinya rongga mulut, hurufnya alif, wawu, ya. Yang kedua halki, tenggorokan, hurufnya ada 6, hamzah, ain, ha, ghin, kho. Pelafalannya harus sesuai ya. Hamzah, ain, ha, ghin, kho. Yang 6 terbagi ke dalam 3 bagian ya. Ada aqsal halki, pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah, ha. Kemudian kedua wastal halki, artinya tengah-tengah tenggorokan, hurufnya ain, ha. Yang ketiga adnal halki, artinya ujung tenggorokan, hurufnya ghin dan kho. Nah sekarang kita tambah lagi. Makharijul huruf qaf berada pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit.
Ya, ulangi lagi. Makhorijul huruf qaf berada pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Ya. Satu kali lagi. Makhorijul huruf qaf yaitu pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, itu saja untuk kap. Nah, insya Allah minggu depan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Jangan lupa kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti tanyakan langsung ke Bapak ya. Insya Allah Bapak akan menjelaskan ulang. Atau anak-anak putar kembali videonya supaya paham. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.